akan cepat selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara membuat kelas pada aplikasi Google Classroom yang mana dapat kita gunakan sebagai media dalam proses pembelajaran online atau pembelajaran daring. Nah, untuk aplikasinya dapat kita akses melalui fitur yang telah disediakan oleh Google yang terletak di sudut kanan atas, tepatnya di samping foto profil akun Google kita yang berbentuk titik-titik 3x3 ini. Oke, kita klik. Nah, ini dia aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google guna mempermudah kita untuk mengakses atau menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, seperti Google Classroom ini, tinggal kita klik. Seperti tampak pada layar, saya telah bergabung ke dalam beberapa kelas. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah kelas baru dengan cara mengklik option tambah pada sudut kanan yang terletak di samping aplikasi Google. Nah, kita klik. Pilih gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, saya pilih buat kelas. Nah, sekarang kita akan menuliskan nama kelas yang akan kita buat. Misalkan saya akan membuat kelas matematika kelas 11. Oke. Kemudian pada bagiannya mata pelajaran matematika. Kemudian ruang bisa kita buat ruang 1. Oke, ini dia tampilan kelas yang baru saja saya buat, dan saya akan mengundang peserta lain agar dapat bergabung di kelas saya. Bagaimana caranya? Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengundang peserta lain agar dapat join di kelas kita. Caranya, yang pertama adalah kita mengirimkan kode kelas berikut. Nah, kode kelas ini kita kirimkan kepada anak murid, atau kita bisa menyalin link undangan. Oke, klik salin link undangan, lalu kita kirimkan ke peserta lainnya. Untuk mengetahui siapa saja yang sudah bergabung ke dalam kelas, dapat kita klik pada menu anggota. Kemudian kita dapat melihat berapa jumlah anggota yang telah bergabung dan siapa-siapa saja anggota yang sudah bergabung. Kemudian, katakanlah dalam satu semester saya akan mengajar selama 4 pertemuan misalnya. Nah, kita dapat membuat topik pertemuan pada tugas kelas. Nah, di sini ada menu plus atau tambah. Kita bisa memposting atau membuat sebuah topik. Nah, kita pilih topik, lalu kita tulis nama topiknya. Di sini saya akan menulis pertemuan pertama. Pertemuan 1. Kemudian kita buat lagi pertemuan 2 hingga pertemuan 4. Nah, sekarang coba perhatikan, topik yang kita buat itu tersusun dari pertemuan keempat hingga pertemuan pertama, ya kan? Nah, sekarang saya akan menaikkan pertemuan pertama ke urutan yang paling atas. Mengklik menu titik 3 pada pojok kanan setiap topik, lalu pilih naikkan.
Lalu pertemuan 4 kita turunkan. Dan pertemuan 2 kita naikkan. Nah, sekarang keempat pertemuan atau topik yang saya buat sudah terurut dari pertemuan 1, pertemuan 2, 3, hingga 4. Kemudian saya akan menambahkan atau memposting materi apa yang akan saya berikan kepada peserta. Nah, kita pilih menu buat, kemudian kita klik materi. Nah, untuk judulnya misalkan saya ketik bahan bacaan barisan dan deret aritmatika. Oke. Kemudian di kolom deskripsi kita ketik silakan baca modul pada halaman 191 sampai 196. Nah, penting ya untuk menuliskan deskripsi agar para peserta atau siswa dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian untuk mengupload modul, kita dapat memilih menu upload. Kemudian kita bisa memilih file apa yang akan kita upload, apakah PDF atau lainnya. Nah, sekarang saya akan mengupload buku matematika kelas 12 revisi 2018. Oke, sekarang sudah terupload. Nah, sekarang pada bagian sebelah kanan, di sini kita dapat menentukan di mana kita akan menempatkan materi atau konten materi yang telah kita buat. Nah, misalkan pada classroom mana kita akan menempatkannya. Nah, di sini saya menempatkannya pada classroom matematika kelas 11 yang baru saja saya buat. Nah, kita juga dapat memilih kepada siapa kita akan membagikan konten ini. Misalkan kepada semua siswa atau aktiva saja. Nah, di sini saya akan membagikannya kepada semua siswa. Oke. Nah, kemudian untuk topik, nah penting ya untuk mengisi topik karena kita akan menempatkan konten atau postingan materi ini di topik mana atau bagian mana. Nah, saya akan menempatkannya di pertemuan 1. Nah, kemudian kita posting. Oke, sudah ada satu postingan. Kemudian kita dapat membuat postingan baru. Sekarang kita buat postingan materi lagi, tapi di sini saya akan membuat atau menambahkan video pembelajaran. Video pembelajaran barisan dan deret aritmatika. Oke, kemudian pada kolom deskripsi silakan tonton video pada link yang diberikan. Kemudian catat hal-hal yang didapatkan. Nah, kita bisa menambahkan link video atau langsung menambahkan video YouTube-nya. Nah, di sini kita bisa men-search seperti kita men-searching pada aplikasi YouTube. Nah, kita searching barisan dan deret aritmatika. Oke. Nah, kemudian misalkan saya pilih materi yang ini ya. Oke, langsung saja kita tambahkan. Nah, karena sudah terupload link videonya. Kemudian kita pilih seperti yang kita lakukan pada konten sebelumnya. Oke, kita tempatkan pada pertemuan 1. Kalau sudah oke, kita posting. Nah, sekarang saya akan membuat postingan atau konten tugas ya. Lalu kita buat atau ketik judulnya tugas 1 misalkan. Kemudian untuk petunjuk, kerjakan latihan pada uji kompetensi 5.1 misalnya. Kita bisa memilih poin yang akan kita berikan untuk tugas ini, apakah 100 atau berapa. Nah, di sini saya akan menetapkannya 100, jadi tidak saya ubah lagi ya. Kemudian kita bisa menentukan tenggat waktu yang atau batas akhir siswa dapat mengumpulkan tugas ini. Nah, misalkan saya pilih tanggal 4 ya, hari Senin, pukul 23.59. Oke. Nah, kemudian untuk topik saya letakkan pada pertemuan 1. Nah, untuk rubik ini adalah kriteria penilaian. Nah, misalkan kita meng-set rubik ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan deskripsi atau kriteria penilaian yang akan kita nilai. Misalkan jika siswa menjawab seperti ini, maka nilainya sekian. Tapi di sini saya tidak membuat rubik, maka akan saya tutup. Nah, jika semuanya sudah oke, kita bisa menugaskan tugas ini atau bisa kita jadwalkan. Misalkan saya mau jadwalkan tugas ini tidak pada harinya ya. Misalkan saya tugaskannya itu pada besok. Kemudian diposting pada jam 8.00.
jadwalkan. Nah, jadi tugas ini akan diposting pada tanggal 3 Oktober pukul 8 pagi. Kemudian bisa kita buat kuis ya. Misalkan tugas kuis, kemudian kita ketik judulnya kuis, lalu untuk petunjuknya kita isi dengan kerjakan kuis berikut. Oke. Kemudian, nah di sini kita bisa membuat kuisnya di blank quiz ya. Nah, pada blank quiz ini kita bisa menuliskan pertanyaannya. Misalkan bentuk umum dari barisan aritmatika adalah. Nah, kita tulis atau kita ketik optionnya. Misalkan option 1 A, B, C, D, sekian. Kemudian untuk opsi 2 kita tulis apa misalnya 2,3, 4,5 dan sekian. Kemudian misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih poinnya. Ini soalnya pilihan ganda ya, jadi kita pilih pilihan ganda. Nah, bisa kotak centang atau drop down, kita pilih pilihan ganda. Oke, kemudian untuk kunci jawaban kita pilih yang mana kunci jawaban. Kemudian untuk nilai poinnya kita tetapkan, misalkan 100 ya. Nah, kemudian selesai. Nah, bisa kita buat soal lain. Salin bentuk umum dari barisan. Sekarang kita buat dari deret ya. Nah, lain sebagainya. Kemudian di sini sudah kita tetapkan pilihan gandanya itu adalah ini dan poinnya 100. Misalkan kita buat soal baru ya. Tentukan suku ke-10 dari barisan. Misalkan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Disuruh kita tentukan ini. Oke, kita pilih opsinya. Oke. Nah, untuk kunci jawabannya kan kunci jawabannya itu yang 19 ya. Kalau kita hitung itu hasilnya 19. Nah, kita ubah kunci jawabannya itu yang 19. Oke, untuk poinnya tetap 100. Nah, selesai. Nah, sekarang saya buat soal lagi ya. Oke, berapa soal ya? Oke, ada 4 soal. Oke, cukup ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita merasa sudah oke dengan soalnya, kita bisa langsung kirim. Nah, kita bisa kirim melalui email ke siapa, atau kita bisa membagikan link. Nah, misalkan di sini ya, kita bisa memperpendek URL-nya, kemudian kita salin URL-nya, dan kita bisa mengirimkannya. Ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan link. Linknya adalah link yang sudah kita copy tadi, kemudian tambahkan link. Nah, di sini blank quiznya adalah ini. Jadi ini kita hapus. Nah, setelah buat kuis atau blank quiz, kita bisa menempatkan kita di Matematika Classroom untuk semua siswa dengan poin 100. Oke, untuk tenggatnya kita berikan pada tanggal 3. Nah, untuk waktunya kita tentukan tahu pukul 10 lah, 10.00. Oke. Nah, kemudian untuk topiknya tetap di pertemuan pertama. Nah, lalu kita tugaskan. Oke, sudah kita tugaskan. Lalu kita terakhir ya, kita buat pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini misalkan saya mau isi dengan diskusi. Lalu untuk petunjuknya buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kemudian diskusikan bersama temanmu penerapan
materi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini kita dapat memilih option, siswa dapat membalas jawaban siswa lain atau siswa dapat mengedit jawaban. Nah, misalkan, oke, saya klik dua-dua ya. Jadi saya memberikan kesempatan siswa dapat membalas jawaban siswa lain dan siswa dapat mengedit jawaban. Kemudian untuk poin 100, tenggatnya itu selisih 3 hari. Kemudian waktunya bolehlah 2359. Nah, kemudian langsung saja kita tanyakan. Nah, karena tadi kita lupa memilih di topik mana kita meletakkan konten diskusi ini, nah dia terletak di urutan teratas. Oke. Tapi di sini kita juga bisa memindahkan dia dengan cara menggeser saja. Nah, kita bisa geser ke sini ya. Nah, kemudian untuk urutan setiap konten pada pertemuan 1 bisa kita urutkan seperti pengurutan topik tadi. Misalkan untuk bahan bacaan kita letakkan pada urutan pertama ya. Nah, sekarang konten yang kita posting sudah terurut dengan rapi. Kemudian kita bisa juga memposting konten-konten seperti ini pada pertemuan berikutnya, pertemuan 2, 3, 4, dan apabila kita ingin menambah pertemuan, kita bisa menambahnya di topik. Lalu kita tulis topiknya topik apa, dan kita posting. Nah, kemudian untuk blank quiz yang tadi, oke, nah ini kan kita sudah menyusun pertanyaan ya. Nah, sudah kita bagikan juga. Nah, di sini, di tengah-tengah ini ada tulisan jawaban, kemudian ada notifikasi 1. Nah, ini artinya ada satu orang yang sudah menjawab, yaitu satu jawaban. Nah, kita bisa lihat rata-rata dari jawabannya itu masih 400 dari 400 poin ya. Berarti satu orang yang menjawab itu, dia menjawab benar semua. Oke. Nah, kita kembali ke forum. Nah, demikianlah tutorial membuat kelas dan postingan pada Google Classroom. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.